di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Miss Isma. Di sini kita masih membahas bab 5, di mana bab 5 itu judulnya Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Nah, di bab 5 itu ada 3 pokok bahasan, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Lalu yang kedua, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pada pekan ini, karena kemarin libur ya, kita tidak sempat untuk belajar, yaitu kita lanjutkan saja ya ke bagian B-nya. Di sini bagian B tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman. Kita ini adalah masyarakat Indonesia yang beragam. Tentunya ada saja ya permasalahan yang muncul dari keberagaman tersebut. Nah, jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Seperti itu. Jangankan konflik antar budaya, konflik antar teman itu sekelas itu pasti ada, ya kan? Pasti dong ya, karena memang keberagaman masyarakat Indonesia yang amat beragam sehingga pola pikirnya itu bermacam-macam. Masalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia baik sosial budaya, ekonomi, dan genre membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Dan di sini ada 3 permasalahan di dalam bab 5 bagian B ini. Nanti kita akan bahas secara sesama, secara rinci satu persatu ya. Permasalahan yang pertama yaitu dalam keberagaman sosial budaya. Kita menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia majemuk seperti beragamnya suku, bangsa, dan budaya. Di kelas 7, kalian telah mempelajari keberagaman suku yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Telah dijelaskan pula perihal kebudayaan yang berarti segala kegiatan manusia dalam mengolah alam. Dan di halaman 124, kalian bisa melihatnya. Jika kita tidak dapat saling menjaga dan menghargai, keberadaan unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Sejatinya, unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Dan contohnya, sebagai contoh yaitu dalam sistem kekerabatan di Indonesia, terdapat 2 jenis kelompok kekerabatan, yaitu matrilineal dan patrilineal. Suku yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah yang mengikuti garis keturunan dari ibu, seperti suku Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun sistem kekerabatan patrilineal lebih banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, misalnya suku Batak di Sumatera. Lalu, di mana letak permasalahan keberagaman ekonomi? Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Berbagai tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan baik dengan orang-orang di daerah asal maupun di daerah lain. Nah, dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, interaksi dengan daerah lain sangat dimungkinkan terjadi karena tiap daerah memiliki sumber daya alam dan mata pencaharian yang berbeda. Lalu, di mana letak permasalahan dalam keberagaman tersebut? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, mata pencaharian masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Lalu, apa saja mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, dan nelayan. Adapun sebagian besar masyarakat perkotaan bekerja dengan bidang jasa dan industri. Terdapat potensi permasalahan dalam berbagai usaha manusia mempengaruhi kebutuhan ekonomi tersebut. Nah, untuk itu kita simak bersama-sama ya di buku paketnya di halaman 125. Di situ ada macam-macam pekerjaan ya. Yang pertama itu ada petani. Ya, petani ini pada masyarakat tradisional biasanya masyarakat tradisional itu suka bercocok tanam ya. Tanah pertanian yang diolah cenderung sempit masih menggunakan sistem pengolahan yang sederhana
dan ini biasanya ada di sebuah pedesaan. Permasalahan yang ketiga, di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Permasalahan dalam keberagaman gender, tentunya sebelumnya kita telah membahasnya. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Nah, sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa hal, ya seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Nah, dengan proses yang panjang itu, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah yang menjadi awal penyebab ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Nah, bisa dilihat di layar handphone ya. Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah memiliki gerakan sosial dibandingkan perempuan. Oke, Miss Isma akan memberikan contoh ya. Contohnya itu seorang perempuan yang tinggal di desa dan memiliki pemikiran yang sederhana, merasa perannya itu hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Namun, kesadaran individu terhadap pentingnya persamaan gender perlu ditumbuhkan. Pada zaman milenial dan modern seperti ini, pandangan tersebut mungkin sekarang sudah menghilang ya. Pandangan tentang wanita tugasnya itu hanya sebagai ibu rumah tangga sekarang sudah dihilangkan karena zaman sudah semakin modern, tentunya pola pikir masyarakat itu sudah makin berkembang ya, jadi tidak ada perbedaan gender lagi. Walaupun mungkin wanita itu dianggap kaum yang lemah, tapi mereka juga bisa melakukan pekerjaan ya di luar batas dari kemampuan laki-laki, seperti menjadi seorang pilot ya, itu banyak kan ada juga dari seorang wanita. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Jangan lupa untuk dicatat atau digarisbawahi materi hari ini ya. Untuk itu, Miss Isma ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.